Ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum ya. Punten ya. Maaf hati punten. Jangan ngapa? Iya. Bagaimana ya? Tanya aku lagi pedang apa? Kita sedang mencari tempat tinggal terakhir pedang yang ditinggalkan Mas Danang, ya pedang Patih yang ya kami kan kemarin mendengar informasi dari Ludraksa. Ludraksa mengatakan Mas Danang sempat diseret-seret oleh Sangkawang itu terus dibawa melalui sebuah lorong dan menghilang. Akan tetapi sebelum dia menghilang itu Mas Danang itu Berhasil mengeluarkan pedang dari tangannya, pedangnya yang Patih Dharma Wulung. Nah, dari Sangkawang sendiri mengatakan kita suruh ke sana memeriksa lokasi, siapa tahu ada petunjuk yang bisa cari. Cari. Ya walaupun pedang itu sekarang sudah di tangan Patih, akan tetapi kita mau memastikan di sana karena nanti kita juga mencari lorong yang dimaksud itu di mana yang karena kata Ludraksa sendiri tidak ada makhluk yang melihat selain Ludraksa sendiri. Karena Ludraksa itu sudah pernah bergabung dengan Gondomait jadi memiliki kemampuan itu ya. Bila nanti jajal sampai aku tak kemarin kok. Apa bila harus temui kok? Apa dengan kau? belum ya. Cuma Saya dengan yang Apa dengan kau? belum ya, belum. Kau temui bila apa? belum ya, belum. Tapi jadi yang kan kemarin sebelum itu sebelum kita berperang yang Patih kan sudah rundingan sama Tungobilo. Sudah menemui ya. Sudah menemui. Ya pancen Patih Dharma Wulung wis temoni Pino. Tapi nyatane sampai Kanang sampai relung ketemu. Apa ketemu Jute? Ya belum sih. Apa wewe masih apa? Ya belum. Yang pancen weruh. Anak buah Pino. Pancen akeh sing teka. Tapi saya sebetulnya dong Pino. Ya mungkin dilihat sudah ada kesibukan yang Ya. Bisa jadi mungkin urusan kerajaannya ada yang mendesak gitu ya. Sepira suwene Pino karo Kanang. Dua ikatan sedulur sepira suwene yang takon mereka. Ya sudah lama sejak kami Berhubungan dengan Ratu Sirep ya. Anu anaknya di mana? setulung Pino pikirannya meletak. Setulung Pino dua pikiran sing lekomo. Gue bisa kenal Kanang. Tapi siki Kanang belum ketemu. Bil ning ngendi? Bil ning ngendi? Sing lagi bae. Nang pengen krungu. Tak calong anak buah Pilo. Ben kok kabeh pada ngrungu. Jajal. Alasannya kaya ora keton. Gue sebabnya apa? baik ya. Tapi sebelum itu mau maaf ya, biasa saja ya. Izinkan saya. Mas Purba yang memanggilnya. Saya nggak pengen. Anak sedang lo. Baik ya. Jatuh cik, ganti cik. Kenapa nggak cik? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena. Sabar yuk. Ini kan buat semua lebih bisa kok. Ya, sabar aja ya. Assalamualaikum, saya membutuhkan. Wah, jangan pakai emosi seperti itu ya. Rakyat agak bilang, juru. Ya. Tenang ya, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Duduklah.
Bagaimana manusia? Berikanlah salam hormat terlebih dahulu pada Yang Syarif. Salam Yang Syarif. Apa tugas untukku? Mohon maaf saya memanggilnya. Karena ada yang ingin disampaikan oleh Yang Syarif dan akan ada pertanyaan dari saya. Saya mau bertanya pertama. Apa yang ingin kutanyakan? Bagaimana keadaan rajamu, Raja Bilo? Mohon maaf, Raja Bilo mengutusku karena beliau sedang sibuk mengurus kerajaannya. Apakah tidak ada alasan lain yang mendesak maksudnya selain kesibukan? Saya tidak tahu pastinya. Pada intinya, beliau menyuruhku untuk berperang di sini dan beliau tidak bisa untuk ikut. Berapa jumlah pasukan yang dikirimkan? Saya membawa 1.500 pasukan. Banyak kok. Dapat jenak. Jajal tak kau mana? Apakah itu kurang? Ya itu masalah jumlah tidak menjadi masalah. Akan tetapi di sini Yang Syarif ini mengharapkan kehadiran Tuan Raja Bilo. Kami kan sudah bersahabat dari dulu. Ini kan menjadi pertanyaan kenapa Raja Bilo itu tidak bisa hadir, padahal kondisi saat ini kan sangat mendesak. Mas Johan. Apakah ada pesan-pesan yang disampaikan Raja Bilo terhadapmu sebelum keberangkatanmu? Beliau hanya mengatakan, bawalah pasukan untuk berperang. Dan beliau hanya menitipkan kata, saya tidak bisa untuk turun langsung ke lapangan. Maka dari itu beliau menyuruhku mengadakan 1.500 pasukan. Dan pasukan saya sekarang sudah berkurang. Jumlah sekarang tinggal 1.000. Astagfirullah, banyak banget. Mohon maaf sebelumnya kau yang memimpin pasukan itu. Benar. Lalu, apalagi tugas untuk saya? Bagaimana Yang? Kau sudah mendengar jawabannya, Yang. Yang Sabar, Yang. Apakah ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Hanya cuma pengen tahu saja. Mohon maaf Yang. Dia hanya utusannya. Dia tidak mau tahu apa-apa tentang Raja Bilo. Apa yang terjadi sebenarnya? Kami ingin bertanya. Tidak kau sebenarnya. Jangan kau mikir. Jangan kau pingin. Saya mendengarnya. Sampai kena karo raja itu. Bilo. Tapi dia tidak bisa untuk datang sini. Kamu oleh Syarif. Syarif boleh di. Kau kakian celuk na Bilo. Tekan maringnya nih. Jangan kasar, Yang. Takutnya salah paham loh nanti. Takutnya salah paham loh, Yang. Mohon maaf. Ini saya mohon maaf ya. Iya. Saya meminta maaf, ini terbawa Terbawa suasana perang kayak seperti ini. Saya sampaikan kepada Raja Bilo yang seharusnya bertemu. Baiklah. Hanya butuh waktu sebentar gitu aja. Sebentar saja. Saya ingin mendengarkan penjelasan. Semua pasukan harus saya bawa. Tidak usah. Jangan saja yang ke sana manggil. Nah, kau akan Ya. Syarif cinta kamar. Assalamualaikum ya masyaallah. Baiklah Tuhan. Manusia, saya. Raja Bilo. Maaf ya sebelumnya, maaf. Ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu Raja? Alhamdulillah baik di sana. Tuan Raja. Sebelumnya mohon maaf. Yang saya ingin bertemu denganmu. Maafkan saya di sana. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kisana. Atas alasan apa Kisana membentak pasukan kami? Apakah mereka melakukan kesalahan yang besar? Apakah mereka sulit untuk diatur? Yang. Kisana berhentilah menatapku seperti itu.
Yang. Omong, barangkali pasukan yang saya kirimkan tidak sesuai dengan perintah dari Kisana. Akan saya atur mereka agar lebih menurut dengan perintah pada saat peperangan ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Raja itu sudah datang. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan bertanya padamu. Apakah kabar yang sedang ramai ini kau sudah mendengarnya? Hilangnya cucuku. Karena kau sudah mendengarnya. Tentu saya mendengarnya. Bahkan sebelum peperangan ini terjadi, saya pun mendengar kabar dari Patih Darmawulung yang menemuiku. Lalu langkahmu apa setelah mendengar kabar ini? Seperti yang diharapkan, saya pun ikut andil dalam peperangan ini di sana. Saya mengirimkan 1.500, mungkin lebih. Saya memasrahkan itu terhadap anak buah saya. Dan saya pastikan mereka akan mengikuti perintah dari pemimpin perang yang ada, yaitu Patih Darmawulung. Semua sudah saya atur dan sudah saya berikan setidak-tidaknya pengertian terhadap mereka. Terima kasih. Terima kasih. Yang. Tapi semuanya kau pikir ini cukup? Kau bilang kau andil dalam peperangan ini. Mungkin tidak banyak di sana, akan tetapi saya peduli dengan peperangan ini. Ya memang kau peduli. Tapi di mana letak hati nurani? Letak hati nurani. Sedangkan semua sahabat kita semua turun langsung. Tapi kenapa kau sendiri tidak terlihat di pandangan? Astagfirullah. Sebelumnya saya ucapkan seluas langit kata minta maafku terhadapmu di sana. Mohon maaf ya, sepotong benteng. Saya nggak mau ada pertengkarannya. Karena ada sesuatu hal yang Kisanak tidak ketahui dariku. Dan kesibukan di dalam kerajaanku. Yang jika Kisanak tahu, mungkin Kisanak akan memutuskan hal yang sama denganku. Waduh bang. Kisanak. Ya. Saya pikir kekerasan tidak menyelesaikan segalanya. Saya hanya ingin mendengar. Apa alasanmu? Sehingga kau tidak turun untuk memerangi Kondoman. Saya tegaskan sekali lagi. Di sana, saya pun menyayangi makhluk yang kau sebut cucu. Dan sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kau mengenal cucuku berapa lama? Saya tidak lebih lama mengenal cucumu dibandingkan diri Kisanak sendiri. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang jauh dibandingkan dirimu, dia mengenal tidak lama darimu. Dia pun ikut andil. Sudah saya katakan Kisanak, saya pun ikut andil. Kisanak hanya terbawa amarah saja, sehingga Kisanak membawa permasalahan ini semakin rumit. Mungkin jika Kisanak lebih ikhlas, Kisanak tidak akan seperti ini. Mungkin Kisanak akan lebih jernih dalam berpikir.
Apakah saya salah dalam berbicara? Ikhlas. Berapa kali saya mendengar kata ikhlas? Jika kau mengucapkan itu, semakin remuk hati saya. Semakin saya merasa kehilangan cucuku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yang sabar ya. Jika Kisanak kerasa dengan menyerangku, Kisanak bisa memaafkanku. Saya tidak akan menahan serangan Kisanak sedikit pun. Yang Bilo ini loh yang. Nih yang. Saya katakan ikhlas bukan berarti Kisanak harus melepas atau merelakan kepergiannya. Akan tetapi agar Kisanak lebih tegar untuk menghadapi, sehingga amarah Kisanak tidak menguasai diri Kisanak seperti saat ini. Yang. Bahkan Kisanak sendiri sudah tidak bisa melihat siapa saya. Seolah-olah Kisanak tidak mengenalku lagi. Jangan keras. Saya nggak pengen ada pepercahan Yang sabar loh yang. Marilah. Yang Syarif. Mohon ya. Yang Syarif. Yang Syarif. Ya. Yang. Tidak usah ikut campur. Tidak usah ikut campur. Saya tidak akan melawan sedikit pun Kisanak. Saya hanya ingin Kisanak saja. Yang Syarif Itu kuasai Allah. masih sakit yang. Kisanak lihat aku Kisanak. Yang. Jangan yang. Astagfirullahaladzim yang. Ingat ya. Astagfirullahaladzim. Saya malu berbicara seperti ini di depan kalian. Justru kamu yang malu, Bilo. Saya mohon maklumilah keadaan yang Syarif seperti itu, Bilo. Mohon maaf. Intinya terima kasih banyak Bilo udah menyempatkan waktu walaupun waktunya tidak banyak untuk datang ke sini, sudah menyempatkan waktu itu. Terima kasih banyak lah. Ya siapa tahu dengan kehadiran Bilo dan menjelaskan karena Bilo itu tidak bisa hadir, tidak bisa meredam itu amarahnya kepada Bilo gitu loh. Buat plong-plong ya. Bahkan di saat seperti ini, kata-kataku tidak sanggup menjadi satu tetes air yang bisa keluar dari air. Saya merasa sangat bodoh di sana. Jangan seperti itu, Bil. Yang Bilo. Maafkan saya harus segera pergi. Baiklah Bilo. Ini terima kasih banyak ya Bilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mana? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Masuk nih. Jebarkon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mudik. Iya Mbak. Itu jebarkon. Bro. Iya Bang, saya hafal rezekinya. Mohon maaf. Ada apa? Masya Allah. Ketemu lagi Bang. Udah lama Bang. Alhamdulillah ya Allah. Dik anak mudik. Iya Bang. Baik. Bang, siap yuk. Cukup. Dik. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk saya melepas rindu dan menyatakan salam hormat dan baktiku terhadap ayahandaku. Awas. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Dewi? Alhamdulillah saya baik ayah. Awas pojok. Gijeli.
Ada keperluan apa ini? Mas Topo, ini Mas Topo. Ini mami tuh bingung loh. Hah? Udah sama kamu, Dik. Kamu geser, Dik, kamu geser. Bingung loh, Pok. Saya bingung. Sebelumnya mohon maaf. Mohon maaf Maju, Dik, maju, Dik. menyela perkataan Tuhan. Ayah, jangan anggap Dewi ini lebih berharga dari ayah. Jangan rendahkan diri ayah di hadapan Dewi. Kalian raksa, Pak. Saya takut Dewi menjadi putri yang terangkat karena hal ini. Terima kasih, ayah. Ya Allah. Dan saya tidak bisa berbicara lebih banyak kata lagi. Karena datangnya Dewi ke tempat ini membawa sebuah kabar yang penting. Yang pertama, mungkin kabar ini termasuk kabar buruk, yaitu Tuan Patih Darmawulu ditemukan dalam keadaan yang bisa dikatakan mengenaskan. Astagfirullahaladzim. Sehingga tidak dapat melanjutkan peperangan ini. Hah? Allah. Subhanallah. Maka dari itu, pasukan kita tidak memiliki pemimpin yang tetap. Aduh. Gimana ya? Dan bukan atas keinginan Dewi. Eyang Prabu memandatkan kepada Dewi sebuah kepemimpinan untuk mewakilkan kepemimpinan Tuan Patih Darmawulu. Saya datang ke tempat ini sekaligus untuk meminta izin kepada kalian. Apakah kalian menyetujui apa yang dimandatkan kepada Dewi dari Eyang Prabu? Jika yang Prabu berkata seperti itu, kami ngikut saja ya. Apa yang terbaik. Dan sekarang bagaimana keadaan Eyang Prabu? Untuk Tuan Patih Darmawulu saat ini masih dalam keadaan yang buruk dan masih ditangani oleh makhluk-makhluk yang berkepentingan di dalamnya. Kita hanya tinggal menunggu kabar keadaan Patih Darmawulu dari pasukan yang sedang mengurus beliau. Baiklah, Dewi. Tadi saya juga bertemu dengan Ramanda Bilo. Oh ya, Alhamdulillah Ramanda Bilo sudah baik. Romo, Bu. Ya Romo ya. Romo Bilo. Sudah baik. Berarti Cuma dia lagi ada urusan di kerajaan sehingga tidak bisa ikut andil dalam peperangan ini, cuma mengirimkan beberapa pasukannya. Andai saja Jebarkon tadi datangnya tadi bisa ketemu langsung ya. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk kami berjumpa. Allah telah mengatur segalanya dengan segala kebaikan di dalamnya. baik Dewi, apakah ada sesuatu yang akan Dewi sampaikan terkait Mas Gana? Di sini kami sangat bingung. Dewi sendiri belum berpengalaman dalam peperangan. Dewi akan lakukan dan berikan keputusan yang menurut Dewi sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Jika Dewi melakukan kesalahan, saya berharap kalian semua untuk menegur Dewi. Saya akan mengurus pasukan utama terlebih dahulu, pasukan yang sebelumnya dipimpin oleh Patih Darmawulu untuk kepentingan pencarian Tuan Darmawulu. Sekalian itu, Bu, dikasih kabar kondisi yang Sarif, Bu. Oh ya Dewi, ini ada kabar yang mungkin Dewi sendiri sudah tahu. Yang Sarif ini, yang dimana saya sendiri Semudah kayak teman. bingung Dewi. Yang Sarif itu emosinya sekarang meluap-luap dan energi yang dikeluarkan sangat besar. Nanti akan coba Dewi arahkan seperti apa baiknya. Semoga dengan ilmu yang Dewi pelajari di sana bisa bermanfaat di sini. Amin. Amin. Kepada Romo Bilo saja, yang Sarif ini sedikit gimana dikomongnya juga. Intinya yang Sarif sekarang tidak bisa mengontrol emosinya. Patih Darmawulu yang Sarif marahi. Sempat bertarung malah ya, Bilo yang Sarif juga marahi.
Ya mungkin karena rasa sayangnya kepada Mas Gana ya. Mas Galang sehingga menjadikan yang saya seperti itu. Ya semoga saja dengan Dewi bisa menemui Eyang Sarif bisa meredakan emosinya. Akan Dewi coba, dan kemudian tidak ada sedikit pun hak dari kita untuk menghakimi atas apa yang dirasakannya. Di sini bolehkah Dewi memberikan sebuah perintah terhadap kalian tanpa mengurangi rasa hormat? Silahkan Dewi, silahkan. Siap. Mungkin akan lebih baik jika ayahanda dan saudara-saudara semua untuk segera mencari keberadaan lorong yang dimaksud. Saya mendengar kabar bahwasanya terakhir dilihat Tuan Ganang itu dibawa ke sebuah lorong. Di sini masih menjadi pertanyaan, apakah itu lorong yang dibuat dalam bentuk goib atau lorong dalam bentuk nyata di dunia manusia. Baiklah, Dewi. Mungkin ayahanda dan rekan-rekan semua bisa mengutamakan itu terlebih dahulu, sehingga kita dapat menembus benteng dan kemudian mendapatkan kabar keberadaan Tuan Ganang. Itu yang saya pikirkan bersama teman-teman Dewi. Kemarin juga Ludraksa menyampaikan hal seperti itu karena satu-satunya makhluk yang melihat kejadian itu secara langsung ya Pak Marcel. Iya. Di situ Ludraksa menceritakan bahwasanya sebelum Mas Ganang dibawa atau diculik itu Mas Ganang sebelum kejadian ledakan ya, Mas Ganang itu sempat meninggalkan pedang yang dititipkan Mas Ganang oleh Patih untuk meninggalkan suatu jejak. Di sini kami sedang mencari lorong itu, menyusuri kan, tapi saya belum tahu letaknya di mana. Dan hutan ini juga luas ya. Dan saya kabarkan sebuah kabar penting. Selain Dewi, semua murid dari Eyang Prabu diturunkan dalam peperangan ini. Semua, saya katakan demikian. Dan Eyang Prabu tidak hentinya berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doanya pula kemenangan akan segera kita dapatkan. Amin ya Allah. Amin. Berarti seperti Argakara, Ardopa juga turun tangan. Turun semua, termasuk Ucup dan Amin. Amin. Mungkin saja keberadaannya jauh dari tempat ini sehingga kalian belum bisa merasakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa Dewi sampaikan. Dewi harus segera mengambil alih kepemimpinan. Baik, terima kasih atas kehadiran Dewi. Mohon maaf tadi saya sedikit kaget karena saya sendiri belum melihat wujud Dewi secara langsung. Ini namanya Menjadi suatu bantuan. Ini topo. Tuan, mohon maaf bila nanti Dewi mengutus makhluk untuk menemui Tuan, untuk menyampaikan pesan Dewi terhadap Tuan. Itu bukan berarti Dewi merendahkan Tuan. Baik. Tuan, Om. Panggil saja Om aja nggak masalah ini. Iya betul. Pompo. Baiklah, Ya Dewi. intinya buat Dewi jaga diri baik-baik, hati-hati, jangan gegabah mengambil keputusan, pikirkan matang-matang, jangan mengambil keputusan dalam kondisi emosi ya. Baiklah ayahandaku. Dewi pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.